hal bagus, hal baik, hal positif dari pengalaman saya. Apa yang dirasakan? Ceria. Asik. Sakit. Tidak seburuk yang dibayangkan. Tidak Seburuk yang dibayangkan. Terima kasih Mas Ulum, silahkan. Agar negeri kita semakin maju, hanya satu kata yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah gas. Terpadu. Jumlah pohon kecil, jadi pohon-pohon yang kurang dari 15 cm dBH itu ada jumlahnya ada berapa? Yang besar, sekian itu tinggal dimasukkan di Excel yang kemarin, yang sudah saya share. Nah itu tinggal dimasukkan ya, diisi diameternya berapa, nanti akan mengkalkulasi sendiri jumlah karbonnya berapa ton per hektar. Ini ada yang sampel nomor 2, jadi misalnya ada yang pesan dari pembelajaran kemarin. Ya Pak, pakai Basuki itu. Semakin besar luas lot, akurasinya makin bagus. Dua ya. 1, 2, 3, 4. Oke, siapin. Oke, terakhirnya ada kode-kodenya di belakang itu, kita adalah hutan. Ya, kita adalah hutan. Oke, yuk. Rekan-rekan dapat atau gambar pengambilan sampel HCS. Di sini Bapak Ibu boleh melihat proses menuju lokasi plot, pembuatan plot ukur,
dan pengukuran pohon. Setelah itu ini dia foto sampel hutan yang kami ambil. Di sini ada keterangannya, foto tidak adanya dokumen-dokumen pendukung yang terdapat di situs makam Syekh Hamzah Pansuri. Terus proses pengambilan data di lapangan kurang efektif. Ini untuk yang di hutan Duka Muda karena prosesnya dibatasi oleh waktu. Menyebarkan agama Islam ke beberapa wilayah Aceh hingga akhirnya menetap di Kampung Oboh. Asal mula nama Oboh dikatakan masyarakat setempat Syekh Hamzah Pansuri mungkin lebih parah lagi dari saat ini. Terus untuk hewan kondisi 10 tahun yang lalu kami tidak tahu. Jadi kan jelas dia DBA kan, diabetes di dada ini seperti ini kan. Nanti kalau ada yang lebih tinggi atau lebih rendah kami kritisi. Hati-hati. Pemberian nama mengambil titik koordinat plot sayur-sayurnya. Syekh Hamzah Pansuri juga meninggalkan ajaran sufisme yang tersebar ke beberapa daerah. Ajaran sufisme yang Ada erosi, itu satu. Pastinya konstruksi saat ini sangat lemah. Tentang kami mengungkapkan bahwasannya prediksi 10 tahun ke depan adalah hanya sebatas sok terapi yang kita berikan bersama agar kita sama-sama menjaga saling. politisi. Di sini dapat jumlah total karbon adalah 114 ton. Ini adalah tipe dari kelompok 4 ya. Di sini kami bertanya kepada kelompok 4 tadi ada jumpa masyarakat Islam bahwa 114 ini hutan. 114 ini hutan, kemudian diameternya besar-besar, ada yang 75, 40, 33, 34, ada yang 53. Nah, di foto ini belum terwakili. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita melakukan pengukuran lagi, nanti kita menyesuaikan juga dengan kondisi yang ini, diameternya dengan foto keadaan situasi. Dan itu menyampaikan presentasi kami serahkan kepada juru bicara markas Bang Jun. Itu kami persilahkan dengan video. Nah, jadi kita tim 2 ini dalam perjalanan. Kemudian sesampai di sana kita melakukan persiapan praktek keamanan. Semangat. Nah, udah sampai kita lakukan pemetaan radius prakteknya sesuai dengan materi. Kemudian dilakukan langsung untuk mengukur diameter pohon. Nah, jadi tim kami ini tim 2 terdiri dari 9 orang. Kemudian ada Rusdi, ada Ezal, kemudian ada Abdul Salam, dan ada Mas Suherdi. Oke. Nah, inilah yang kita khawatirkan, ancaman yang akan terjadi untuk Tahura kita. Wajib kita waspadi adanya pembakaran hutan di Tahura. Memang walaupun hari ini Tahura itu adalah menjadi Tahura, namun masih ada Tahura Lekombi di HCV 1 ini ada merupakan kawasan konservasi Tahura Lekombi yang mempunyai tingkat keanekaragaman tinggi, seperti ada mempunyai tingkat keanekaragaman tinggi. Di sana di lokasi kita bisa temui elang, kemudian orang hutan. Orang hutan ini kita karena mereka dari dulu turun-temurun sering melintasi lokasi. Menurut beliau di situ ada orang hutan, ada lutung. Mungkin lutung ini waktu kita pulang langsung bisa melihatnya sendiri. Kemudian ada rangkong, enggan untuk menangkap ikan sebagai
batu napal. Kemudian mengenai HCP 6, tidak ditemukan situs sejarah atau cagar budaya di Tahura. Nah, mengenai pengambilan sampel, kita melakukan setelah kita melaksanakan jalan, kita menuju lokasi plot. Langsung nampak matahari dan malah di situ ada satu bangunan. Yang pertama adalah kemiringan area besar dari mengenai poin pertanyaan yang menyangkut masalah kayu bakar. Nah, kita sederhana saja berpikir, kayu bakar tidak harus menebang pohon. Kita membakarkan sisa pohon-pohon yang runtuh atau tumbang, karena nggak membutuhkan somil harus membelah kayu. Tapi sudah ada di slide yang keempat. Nah, kemudian untuk sampel yang pertama ini adalah belukar muda, menunjukkan penciri daripada belukar tua. Jadi kalau perbedaan utama antara belukar muda dengan belukar tua itu nanti ada di sini ada semak paku-pakuan. Biasanya belukar muda itu dominan untuk samping. Orang biasanya yang habis melakukan perlangganan atau pembakaran itu nanti secara suksesi alami yang pertama dan ikan sale itu butuh kayu bakar yang akan diambil di daerah ekosistem itu. Itu yang kedua. Apakah sikap dari Komi selesai. Oke, begitu saja yang kami. Berikutnya kita HCP 1 itu lumayan banyak, ada HCP 1.1 itu kawasan taman hutan raya. Nah, Komi ini kan merupakan kawasan lindung, jadi dia masuk HCP 1.1. Lalu ada juga kami dapati itu ada burung elang, ular hidung. Itu ini kan satwa ini kan termasuk hewan yang dilindungi, jadi dia masuk HCP 1.2. Lalu ada juga kita sempat pas waktu pulang itu sempat lihat ada singamang. Jadi ini juga hewan yang dilindungi. Jadi dia masuk HCP 1.2. Lalu HCP 3 ini di mana di Tahura itu kan ada habitat pohon kapur, jadi endemik memang di kawasan itu, jadi dia masuk HCP 3. Dan satu lagi terdapat juga habitat siamang di Tahura itu, jadi masuk juga di HCP 3. Lalu HCP 4 di mana Tahura ini kan dia ada sungai sebagai jadi kalau ada kendaraan motor atau mobil yang melintas, jadi itu bisa Dengan begitu cepat, karena sampelnya itu rupanya sedikit teman pohon. Sedangkan kebetulan sampai 23 pohon yang harus kami identifikasi. Bisa yang baru dibuka itu, oke, di bawah semilir. Nah, jadi kami kemarin melakukan survei tentang intensitas kendaraan yang melintas dari Karo ke Langkat atau sebaliknya. Jadi di situ setelah kami melihat kami mensurvei tentang koridor arboreal dan terestrial. Jadi kami memasang kamera trap di kanopi-kanopi yang menyeberangkan antara jalan kanan dan jalan kiri, dan memasang kamera trap di bawah di tanah untuk apakah ada satwa yang melintas antara jalan kanan ke jalan kiri. Jadi setelah kami memasang kamera trap selama 1 bulan dan kami di sana mensurvei intensitas kendaraan selama 1 bulan, jadi kami mendapatkan hasil bahwa benar bahwa satwa liar itu memanfaatkan di kamera trap kan ada. Jadi kami kemarin juga kalau kita melintas di Pamasimilir itu ada tugu selamat datang. Itu ternyata masyarakat lokal pernah melihat orang hutan menyeberang. Jadi kalau untuk belajar mengukur
biar agar lebih semangat. Yes. Kelompok 3. Yes. Lain Soraya. Lestari lampu, lestari biru. Oke, terima kasih teman-teman. Terdapat gerbang dan beberapa gedung serbaguna. Kemudian Syekh Hamzah Mansuri itu adalah seorang ulama besar yang hidup pada pertengahan abad ke-16 sampai ke-17. Beliau meninggal dunia di desa Ogoh, Kecamatan Lumbing, yaitu tempat NKT 6. Jadi ini merupakan. Kemudian pada kedalamannya itu ada, kami menggunakan sistem 5 titik, yaitu pada titik pertama itu ada 5 cm ya. 5 cm, 10 cm, 10,5, 20 dan 10,8. Dalam rata-ratanya 11 cm. Spesies karbon ton per hektar itu 5,71. Kemudian ada kalidino, nangka-nangka, spesies 2 ini. Kita pada saat melakukan kajian HCS di lapangan. Oke, itulah teman-teman presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, alangkah baiknya coba kita mendengarkan syair dari ulama besar kita, Syekh Hamzah Mansuri yang dibawakan. Mungkin segitu aja dulu, mungkin yang lain ada lagi. Mengingat posisi area makam Syekh Hamzah Mansuri kan berada di sepanjang sungai. Nah, dari tim 3 bagaimana hasil analisanya di lapangan? Apabila ada ancaman banjir, ini bagaimana kondisinya? Soal kebutuhan masyarakat terkait MCK, apa tidak ada kasus-kasus penyakit atau stunting yang disebabkan oleh itu saya, kalau menurut perkiraan saya kemarin itu jauh lokasi dengan tebing sungai itu sekitar 10 meter. Nah, itu satu blok. Jadi kekurangannya adalah kita belum tahu bagaimana situasi tutupan lahan yang lain. Jadi belum dapat pembandingnya seperti apa. Cafe break. Ya. Cafe break. Setelah mendapatkan sesuatunya, maka next step-nya itu apa? Jadi bukan kita ngasih ilmu seperti ini, saya dengan Pak Edi membuat desain merancang bangun training seperti ini dengan mendatangkan. Kalau harimau udah lapar nggak punya lahan, di mana di situ ada ayam ya ayamnya dimakan, di mana di situ ada kambing-kambingnya dimakan. Kalau Mas Widodo selalu mengatakan cerita pada kita, kalau harimau ketemu sapi, ya pantatnya sapi yang akan digarap, yang akan dicabut dulu, karena kita adalah bagian dari kita itu langsung inline, langsung connect. Kenapa? Karena kita sudah punya biz knowledge-nya. Ya sudah. Benar nggak Pak? Kalau saya katakan perusahaan satu kemarin saya menyapu. Coba aja lihat di peta HBU-nya itu, yang ada di Putro itu kan menyapu semua. Makanya kenapa berbasis landscape? Yang namanya harimau itu tidak mungkin akan tinggal belok baku saja, nggak mungkin. Ketika rusanya ada di ini di SD coret ya. Jadi gunanya adalah itu yang dibutuhkan oleh landscape sebuah usaha yang harus kita integrasikan bersama-sama. Itu kalau kita ngomong konteks perusahaan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kepada seluruh peserta yang berasal dari berbagai stakeholder, baik dari perusahaan, baik dari lembaga sosial masyarakat maupun pemerintah. Kota Subuh
Kemudian kesempatan kali yang kami banggakan ajarkan dalam rangka menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta menambah saudara ya, menjadi besar dengan kawan-kawan yang ada di media, yang ada kawan-kawan ini akan menyampaikan nanti apa hasil hari ini, sampaikan kepada dari perusahaan, sampaikan. Sebelum kita mengakhiri acara ini, bahwa terlebih dahulu ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami dari mewakili pemerintah Kota Suku Salam yang merupakan bagian untuk mendukung semua program pemerintah menyelesaikan. Namun mengingat bahwa dalam melaksanakan suatu kegiatan yang merupakan konsumsi publik, baik itu konsumsi, dan mohon maaf kami dari pemerintah Kota Suku Salam dalam hal melakukan ini meladeni daripada bapak-bapak dan ibu-ibu, baik dari panitia maupun dari pemerintah. Apa yang kami bawa kemarin Pak Wali Kota itu tidak lain dan tidak bukan bahwa yang kita buat ini adalah untuk menyelesaikan persoalan Kota Suku Salam. Itu yang maknanya, bahwa yang kita buat ini walaupun kecil 4 hari untuk menyelesaikan persoalan Kota Suku Salam. Ada beberapa hal-hal faktor yang harus kita selalu buat ataupun lakukan sebelum diamanahkan kepada kami Bapeda, bahwa pertama adalah mengontrol daripada angka kemiskinan, gitu. Kemudian melakukan juga bagaimana usaha-usaha agar mungkin tidak sekuat daripada melaksanakan inflasi serta kesetaraan gender maupun keseimbangan daripada antara atas dan bawah dari perkembangan ekonomi. Ini semua menjadi 5 indikator untuk kita lakukan. Pihak Edward Foundation yang sudah berkali-kali memberikan kepada kami untuk kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk pembangunan, tujuannya pembangunan landscape berkelanjutan nantinya. Nah, kemudian juga kami terima kasih kepada teman-teman Dinas Lingkungan Hidup kemarin dari awal dan pertanian. Pak Andre sudah cukup luar biasa, sudah membantu kami dan support yang sangat. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan identifikasi pengelolaan dan pemanfaatan areal high commercial value atau HCV dan high carbon stock atau HCS di perkebunan kelapa sawit dengan pendekatan landscaping dinyatakan ditutup dan kita demikian. Mohon maaf, saya ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kalau saya izin silakan. Lanjut. Bunga Anda. Bunga. Astavia. Putra Istan. Ustami.